Tanggal 1 April kemarin, BBM resmi tidak jadi naik di saat negara-negara lain, khususnya wilayah Asia Tenggara, naik secara ugal-ugalan. BBM kita harganya masih sama. Rakyat tenang, jalanan aman. Tapi anehnya, ada sekelompok orang di atas sana yang tiba-tiba kejang-kejang dan teriak bahwa Indonesia akan segera hancur. Pertanyaannya, kalau harga tidak naik dan rakyat aman, lalu siapa sebenarnya yang sedang rugi bandar? Coba kalian perhatikan fenomena ganjil ini. Di luar sana, dunia sedang gonjang-ganjing. Harga minyak global naik turun secara brutal, memaksa banyak negara menaikkan harga energi sampai rakyatnya turun ke jalan. Tapi di Indonesia, pemerintah malah punya cukup uang untuk menahan harga. Kita stabil. Namun kalau kalian buka sosial media, narasinya seolah-olah besok negara ini mau bangkrut. Mereka bilang pemerintah menipu. Mereka bilang krisis BBM sudah di depan mata. Ini bukan sekadar beda pendapat politik biasa, bos. Ini adalah aroma kepanikan dari dapur besar yang selama ini diam-diam kenyang memakan uang kita. Ada ratusan juta dolar aliran dana gelap yang jalurnya tiba-tiba dipotong paksa oleh pemerintah. Di video ini kita akan bongkar tuntas siapa sebenarnya yang sedang gemetar ketakutan di balik layar. Pastikan kalian tonton sampai habis, karena data temuan dana mengendap di pertengahan video nanti akan membuat kalian sadar siapa musuh kita sebenarnya. Tapi sebelum kita bedah data berupa dana mengendap yang selama ini disembunyikan, saya butuh bantuan kalian semua. Informasi sensitif seperti ini seringkali dibatasi oleh algoritma atau bahkan berusaha dibungkam oleh pihak-pihak yang kepentingannya terganggu. Lawan algoritma itu bersama kami. Tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, dan share video ini ke semua grup keluarga kalian. Mari kita viralkan fakta ini, agar menyebar tak hanya di dalam negeri, tapi menembus ke penjuru dunia. Sebagai bukti bahwa kita tidak bisa lagi dibodohi oleh narasi pesanan, coba absen di kolom komentar. Tuliskan kalian menonton video ini dari kota mana, atau dari negara mana. Mari kita buktikan di kolom komentar, seberapa luas jaringan orang-orang waras ini sudah terbangun. Sudah absen? Oke, sekarang kencangkan sabut pengaman kalian. Kita masuk ke tahap pertama, bagaimana mafia minyak ini bekerja. Mari kita mulai dari permukaan air yang terlihat sangat tenang, sebelum kita menyelam ke dasar lautan gelap yang dipenuhi monster rakus. Jika kita mengamati berita internasional atau memantau bursa pasar global hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kekacauan yang mengerikan. Dunia sedang megap-megap. Ketegangan geopolitik yang tak kunjung usai membuat harga minyak global naik turun secara brutal, persis seperti emosi orang yang sedang panik. Di luar sana, negara-negara tetangga sudah mulai angkat tangan, mengerek harga BBM tinggi-tinggi, dan membiarkan rakyatnya menelan pil pahit inflasi hingga berujung pada kekacauan dan demonstrasi massa di jalanan. Logika normalnya, Indonesia yang juga bagian dari ekosistem global ini harusnya ikut tersapu badai. Kita harusnya ikut hancur lebur. Tapi anehnya, badai itu seolah berhenti tepat di depan teras rumah kita. Mengapa? Karena alih-alih latah menaikkan harga pada 1 April kemarin, pemerintah justru mengambil langkah diam yang mematikan. Langkah diam ini bukan karena ketidaktahuan, melainkan sebuah manuver skakmat yang langsung membungkam narasi kiamat ekonomi yang sudah susah payah diproduksi oleh para mafia. Coba resapi fakta mengerikan bagi para maklar ini. Di saat mereka sibuk membiayai pasukan udara di media sosial untuk meniupkan trompet sangkakala bahwa BBM akan langka, pejabat negara justru keluar dengan wajah tenang membawa data telak. Diumumkan bahwa seluruh cadangan BBM kita, mulai dari solar, pertalite hingga gas LPG 3 kg, semuanya berada jauh di atas standar minimum operasional nasional. Ketersediaan terjamin penuh. Ini bukan sekedar kalimat penenang sekelas obat tidur murahan. Ini adalah tamparan keras ke wajah mereka yang sudah bersiap-siap menimbun keuntungan dari kepanikan rakyat. Pernyataan resmi bahwa tidak ada penyesuaian harga adalah bukti nyata bahwa negara menolak tunduk pada tekanan skenario krisis buatan. Rakyat yang tadinya hampir termakan ketakutan kembali bernapas lega. Namun, di balik kelegaan rakyat ini, ada sebuah sistem raksasa yang sedang bekerja mati-matian menahan benturan. Sistem pelindung rahasia itulah yang kita sebut sebagai APBN. Lupakan teori ekonomi yang membosankan. Bayangkan APBN kita saat ini sebagai sebuah shock absorber atau peredam kejut pada mobil lapis baja yang sedang melaju kencang di jalanan berlubang. Jalanan berlubang itu adalah harga minyak dunia yang sedang naik gila-gilaan. Ketika roda mobil menghantam lubang krisis global tersebut, guncangannya sangat dahsyat. Harusnya penumpang di dalam mobil, yaitu kita sebagai rakyat, terpelanting dan terluka.
Tapi kita tidak merasakannya karena APBN menyerap hantaman mematikan itu di tingkat atas, agar di tingkat bawah, harga sembako dan ongkos transportasi kalian tidak meledak di harga tinggi. APBN kita sukses menjadi tameng pelindung. Dan disinilah mimpi buruk para mafia itu dimulai. Kestabilan yang kita rasakan ini adalah neraka bagi mereka yang hanya bisa meraup untung saat negara dalam keadaan hancur. Mereka butuh mobil ini menabrak jurang agar mereka bisa menjual suku cadang dengan harga ribuan kali lipat dari harga normal. Karena mobilnya ternyata terlalu kuat, mereka terpaksa mulai bermain kotor dari dalam. Dan di titik inilah perang sesungguhnya baru saja dimulai. Mari kita buka tirainya. Siapa sebenarnya dalang berjas rapi yang sedang gemetar ketakutan di balik layar ini? Kita sudah melihat bagaimana negara ini berdiri tegak menahan hantaman krisis global. Tapi sekarang, mari kita matikan lampu sorot di panggung depan dan berjalan ke lorong gelap di belakang panggung. Di sanalah kebusukan yang sesungguhnya bersembunyi selama puluhan tahun. Sadarkah kalian bahwa selama ini ada satu pertanyaan fatal yang seolah-olah sengaja diharamkan untuk ditanyakan di Republik ini? Mengapa negara sebesar Indonesia dengan kebutuhan energi yang begitu raksasa selama bertahun-tahun harus membeli minyak impor melalui pihak perantara? Bahasa halusnya mereka adalah trader atau mitra strategis. Tapi mari kita pakai bahasa warung kopi yang lebih jujur. Mereka adalah makelar, lintah darat berdasi. Dan tolong diingat, para makelar ini bukan pedagang cilok di pinggir jalan. Papan permainan mereka bukan jutaan rupiah, melainkan ratusan juta dolar uang negara yang mengalir tanpa henti setiap harinya. Mereka membeli minyak dari luar negeri dengan harga pabrik, lalu dengan santainya menjual kembali ke Indonesia dengan harga yang sudah di-markup gila-gilaan. Selisih harga itulah yang membiayai gaya hidup mewah mereka, sementara rakyat disuruh menanggung bebannya lewat pajak dan harga yang mencekik. Namun, pesta pora kaum elit bayangan ini tiba-tiba hancur berantakan. Disinilah manuver diam-diam pemerintah terasa sangat brutal bagi mereka. Tanpa banyak gembar-gembor di media, pemerintah mulai mengubah aturan main secara radikal. Jalur impor minyak yang tadinya harus melewati meja para maklar rakus ini pelan-pelan mulai dipotong. Rute diubah menjadi direct atau pembelian langsung dari negara penghasil ke Indonesia. Bayangkan kepanikan mereka. Jalur tikus raksasa yang selama puluhan tahun menjadi mesin ATM pribadi mereka. Jalur yang setiap hari dilewati triliunan rupiah uang basah, kini ditutup rapat dengan beton. Keran pundi cuan mereka mendadak kering kerontang. Pemasukan ratusan juta dolar lenyap dalam sekejap mata. Bagi parasit yang sudah terbiasa hidup mewah dari menghisap darah negara, terputusnya aliran dana ini bukan sekedar kerugian bisnis, ini adalah ancaman eksistensial. Mereka tidak sekedar rugi, mereka sedang dimatikan secara perlahan. Lalu, apa yang dilakukan oleh para mafia yang sedang sekarat ini? Apakah mereka akan diam saja? Apakah mereka akan tampil di televisi dan menangis mengaku bahwa mereka rugi karena tidak bisa lagi merampok uang negara? Tentu saja tidak. Mereka terlalu licik untuk bermain kasar. Karena mereka masih memiliki sisa-sisa kekayaan yang melimpah, mereka menggunakan uang itu untuk membeli senjata yang jauh lebih mematikan daripada peluru, narasi, dan ketakutan massal. Disinilah teror psikologis itu dimulai. Mereka menyewa pasukan manipulator, menggiring opini, dan membanjiri sosial media dengan narasi yang terdengar sangat intelek, namun beracun. Mereka mulai meniupkan peluit krisis dengan kencang. Berita-berita disebar, BBM akan segera naik, Indonesia diambang krisis ekonomi, keuangan negara sudah tidak aman. Intensitas teriakan mereka makin hari makin menggila, padahal faktanya subsidi BBM tidak dicabut, APBN masih sangat perkasa, dan stabilitas nasional terjaga dengan baik. Mereka berteriak kebakaran di tengah hujan lebat, murni hanya untuk menciptakan kepanikan. Mengapa? Karena logika busuk mereka sangat sederhana. Jika rakyat panik, pasar akan terguncang, rush akan terjadi, dan situasi akan menjadi chaos. Dalam kekacauan itulah, tekanan publik akan berbalik menghantam pemerintah. Tujuan akhir dari panggung sandiwara ini hanya satu, yaitu memaksa pemerintah untuk menyerah, membuka kembali keran impor melalui perantara, dan mengembalikan tahta mereka sebagai penguasa jalur distribusi. Jadi,
Jika hari ini kalian melihat ada tokoh-tokoh yang berbusa-busa di layar kaca meneriakkan ancaman krisis energi, tatap mata mereka baik-baik. Yang sedang kalian saksikan bukanlah pahlawan yang mengkhawatirkan nasib rakyat kecil. Yang sedang kalian saksikan adalah jeritan keputusasaan dari monster-monster rakus yang sedang kehilangan ladang cuan terbesarnya. Dan sayangnya, banyak dari kita yang hampir saja menjadi bidak catur yang berhasil mereka bodohi. Mari kita masuk ke titik didih dari kebohongan massal ini. Selama berbulan-bulan, telinga kita dijejali dengan teror psikologis bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kita akan segera jebol berkeping-keping karena harga minyak dunia yang sedang mengamuk. Grafik-grafik mengerikan ditampilkan di layar kaca oleh para pengamat pesanan, seolah-olah besok pagi negara ini akan mengumumkan kebangkrutan. Tapi tahukah kalian betapa bodohnya narasi tersebut jika kita membedahnya dengan akal sehat? Orang-orang yang menyebar ketakutan ini sengaja memelintir satu fakta paling mendasar. APBN itu bukanlah dompet harian ibu rumah tangga yang langsung kosong melompong ketika harga cabai di pasar mendadak naik. APBN negara ini disusun dengan perhitungan yang sangat presisi, menggunakan asumsi rata-rata harga minyak selama 1 tahun penuh, lengkap dengan skenario dari yang optimis hingga sangat pesimis. Jadi, ketika harga minyak dunia meledak selama 1 atau 2 minggu, itu sama sekali tidak akan menggoyang pondasi baja keuangan negara kita. Mengibaratkan APBN hancur hanya karena fluktuasi sesaat, itu ibarat kalian melihat ombak besar di pantai, lalu histeris berteriak bahwa seluruh daratan akan tenggelam. Ombak itu datang dan pergi. Harga minyak bisa melesat ke angka $120 hari ini, lalu tergelincir turun esok harinya. Mereka yang panik dan menyuruh kalian ikut panik gara-gara lonjakan sesaat ini sebenarnya sedang tidak melakukan analisis ekonomi. Mereka sedang menyutradarai drama murahan. Tidak berhenti sampai di situ, para agen kepanikan ini juga menggunakan senjata kedua mereka, narasi defisit anggaran yang digambarkan seperti penyakit mematikan. Mereka berteriak bahwa utang dan defisit kita sudah di tahap yang membahayakan nyawa negara. Tapi lagi-lagi, mari kita telanjangi dusta ini dengan angka real yang tidak bisa dibantah. Hukum di Indonesia mengunci batas maksimal defisit anggaran pada angka 3% dari produk domestik bruto. Dan tahukah kalian di mana posisi kita saat ini? Kita masih berada jauh di zona aman, sangat terkendali, dan masih memiliki ruang napas yang luar biasa luas. Ini bukanlah kondisi kepepet orang yang sedang dikejar rentenir seperti yang mereka narasikan. Negara ini masih memegang kendali penuh atas setir ekonominya. Lalu untuk apa mereka terus-menerus memompa ketakutan seolah-olah kita sedang berada di ujung jurang? Jawabannya kembali lagi pada rumus dasar kejahatan kerah putih. Tanpa adanya rasa takut dari kalian, panggung sandiwara mereka tidak akan laku. Ketakutan adalah satu-satunya instrumen yang sedang mereka gunakan saat ini untuk menekan pemerintah agar kembali bertekuk lutut pada kemauan sang mafia. Dan sekarang, bersiaplah untuk fakta pamungkas yang akan membuat darah kalian mendidih. Sebuah kebenaran tersembunyi yang menjadi plot twist paling gila dalam sejarah pengelolaan uang kita. Selama ini, otak kita dicuci untuk percaya bahwa negara ini sedang kekurangan uang. Kita didoktrin bahwa pemerintah harus mengorbankan subsidi demi menyelamatkan APBN. Logikanya terasa masuk akal. Uangnya kurang, maka rakyat harus berhemat. Tapi tiba-tiba, sebuah fakta mengerikan terbongkar dari brankas rahasia birokrasi. Ternyata ada ratusan triliun rupiah uang negara yang mengendap dan dibiarkan tidur pulas di berbagai daerah, kementerian, dan lembaga. Ratusan triliun, bos. Uang ini parkir begitu saja, tidak digunakan, tidak dimaksimalkan, dan dibiarkan membeku. Coba kalian bayangkan betapa absurdnya situasi ini. Ini persis seperti tetangga kalian yang setiap hari menangis darah di jalanan, mengeluh kelaparan, padahal di dalam lemarinya tersimpan berkarung-karung beras kualitas premium yang sengaja tidak pernah disentuh. Saat tabir ini akhirnya dibuka paksa, semuanya menjadi terang benderang. Masalah terbesar kita selama ini bukanlah ketiadaan uang, melainkan manajemen yang bobrok dan zona nyaman yang dibiarkan berkarat bertahun-tahun.
Dan ketika pemerintah akhirnya berani menyoroti dan memaksa ratusan triliun dana pengangguran ini untuk mulai bekerja menahan gejolak harga BBM, para parasit ini mulai kepanasan. Mengapa? Karena ketika efisiensi terjadi dan kebocoran dana ditutup rapat, itu artinya ada pihak-pihak kotor yang secara otomatis kehilangan jatah preman mereka. Inilah krisis yang sesungguhnya sedang terjadi, bukan krisis BBM, bukan krisis ekonomi nasional, melainkan krisis pendapatan bagi para mafia yang selama ini berpesta di atas penderitaan kita. Bab 5. The Resolution. Validasi strategi dan bukti kekuatan sistem. Pada akhirnya, setelah semua lapis kebohongan dan tabir kepalsuan ini kita kuliti habis-habisan, semuanya menjadi sangat terang benderang. Perang yang sedang terjadi di depan mata kita hari ini bukanlah perang tentang harga minyak, bukan pula debat rumit tentang angka-angka APBN. Ini adalah pertarungan narasi yang brutal antara sebuah sistem yang sedang berusaha membersihkan diri melawan gerombolan parasit masa lalu yang sedang meronta-ronta karena dipaksa puasa. Ketika jalur-jalur gelap itu diputus, ketika triliunan uang negara tidak lagi bisa dirampok lewat skema perantara, maka wajar jika teriakan mereka terdengar sangat memekakan telinga. Kepanikan yang selama ini sengaja mereka sebar di layar kaca dan sosial media, sejatinya bukanlah kepanikan rakyat kecil. Rakyat miskin itu logikanya sederhana, yang penting harga BBM tidak naik dan dapur masih bisa mengepul. Kepanikan yang sesungguhnya adalah milik mereka, para lintah darat berdasi yang sedang menyaksikan kerajaan bisnis kotornya runtuh perlahan-lahan. Mereka menjerit lebih keras, bukan karena negara ini sedang dalam bahaya, tapi karena pundi-pundi kekayaan mereka sedang sekarat. Disinilah letak ujian terbesarnya bagi kita semua. Ibaratnya, dulu para mafia ini sangat leluasa merampok karena mereka bermain di dalam ruangan yang gelap gulita. Sekarang, pemerintah telah menekan saklar dan menyalakan lampunya. Semuanya terlihat jelas. Siapa yang benar-benar bekerja menjaga bantalan ekonomi dan siapa yang cuma numpang makan sambil menebar ancaman. Sayangnya, mematikan gerak langkah lintah darat tidak semudah membalikan telapak tangan. Mereka tidak akan pernah berhenti menggoreng isu, mencetak berita hoaks, dan menjual ketakutan. Ketakutan kalian adalah satu-satunya mata uang terakhir yang mereka miliki untuk kembali berkuasa. Jika kalian termakan narasi itu, jika kalian ikut-ikutan panik, menarik uang atau menimbun barang, maka selamat, kalian baru saja menyerahkan diri menjadi bidak catur yang sukses mereka mainkan. Kalian secara sukarela menjadi bahan bakar untuk membakar rumah kalian sendiri, demi menghangatkan tubuh mereka yang kedinginan. Maka dari itu, mari kita akhiri sandiwara murahan ini sekarang juga. Tugas kita hari ini bukan menjadi pembela buta pemerintah, karena tentu saja masih banyak celah yang harus terus kita awasi. Tugas kita adalah menjadi manusia yang waras. Jadilah masyarakat yang tidak mudah dibodohi oleh headline bombastis. Mulai sekarang, bekali diri kalian dengan logika, periksa datanya, bandingkan faktanya, dan jangan biarkan emosi kalian disetir oleh pesanan pihak-pihak yang lapar. Karena pada akhirnya, krisis terburuk bukanlah saat harga energi naik, melainkan saat kewarasan publik berhasil dibeli oleh ketakutan. Jadi esok hari, jika kalian kembali melihat ada tokoh atau pengamat yang berteriak histeris bahwa Indonesia sedang diambang kiamat krisis ekonomi, tatap tajam ke arah mereka dan tanyakan satu hal sederhana di dalam hatimu. Sebenarnya, negara ini yang sedang khawatir krisis atau kalian yang sedang gemetar karena kehilangan jatah cuan? Kita sudah sampai di ujung lorong gelap ini. Lampu sudah dinyalakan dan wajah-wajah pucat para benalu negara itu kini terekspos dengan sangat jelas. Untuk kalian yang bertahan menonton video ini sampai detik ini, dengarkan baik-baik. Kalian bukan lagi penonton biasa. Kalian sekarang adalah garda depan akal sehat di Republik ini. Pesan saya untuk kalian, jangan mau lagi diturunkan derajatnya menjadi sekedar pion catur murahan yang bisa digerakkan lewat ketakutan massal. Ke depan, mereka pasti akan menyerang dengan skenario hoaks yang jauh lebih rapi dan licik. Mereka akan terus menebar teror psikologis, menggoreng isu krisis, dan berharap kalian histeris. Ingat rumusnya, di saat kalian panik, disitulah mereka berpesta. Lawan ketakutan buatan itu dengan data. Lawan narasi kiamat mereka dengan logika yang dingin. Jangan biarkan layar ponsel kalian menjadi alat cuci otak bagi lintah darat yang sedang kelaparan karena kehilangan jatah preman. Dan sebuah pesan khusus untuk pemerintah, terkhusus bagi Bapak Presiden dan jajaran kabinet yang saat ini sedang memegang kendali. Kami melihat manuver diam-diam kalian. Kami tahu
Memotong urat nadi para mafia minyak dari dalam perut birokrasi bukanlah pekerjaan untuk pemimpin bernyali kecil. Tapi ingat satu hal, rakyat memantau setiap inci langkah kalian. Jangan pernah mundur. Jangan pernah berani berkompromi lagi dengan maklar berjas rapi itu, apalagi sampai tunduk pada tekanan krisis buatan mereka. Selama kebijakan yang kalian ambil benar-benar memotong jalur korupsi dan melindungi ketahanan perut rakyat kecil, kami akan berdiri sebagai tembok baja di belakang kalian. Tapi di detik kalian goyah, berbalik arah, atau berkhianat membuka kembali keran mafia tersebut, kami juga yang akan menjadi orang pertama yang meruntuhkan tembok itu dan menagih janji kalian. Perang narasi ini baru saja dimulai, dan musuh kita memiliki uang tak berseri untuk menutupi kebenaran. Karena itu, perlawanan kita tidak boleh berhenti di sini. Jadikan diri kalian bagian dari perlawanan ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya sekarang juga. Share video ini, lemparkan ke semua grup WhatsApp keluarga, rekan kerja, dan tongkrongan kalian. Jangan biarkan informasi ini mati. Mari kita paksa algoritma ini mengamuk, menembus batasan, dan menampar wajah mereka yang sedang asyik merancang kejatuhan negara ini di ruang-ruang VIP yang kedap suara. Akhir kata, simpan baik-baik kalimat ini di kepala kalian. Besok pagi, jika kalian kembali melihat ada tokoh elit, politisi, atau pengamat pesanan yang berteriak histeris di televisi bahwa Indonesia sedang diambang kiamat krisis ekonomi, tatap layar itu lekat-lekat, tersenyumlah dengan sinis, dan tanyakan satu hal sederhana ini di dalam hati kalian. Sebenarnya, negara ini yang sedang diambang krisis atau dompet kalian yang sedang kehabisan napas? Saya tunggu komentar keberanian kalian di bawah. Tetap waras, tetap waspada, dan sampai jumpa di pembongkaran selanjutnya.